welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku masih akan tetap membahas tentang program Pascasarjana, tapi lebih fokus di seleksi dokumen. Jadi kira-kira dokumen apa saja yang kita butuhkan ketika kita mau apply program Pascasarjana atau program S2 kita. Seperti yang pernah aku sampaikan di video sebelumnya, ketika kita mau apply S2, nanti kita akan ada 3 tahap. Yang pertama seleksi dokumen, kemudian seleksi tes, kemudian yang ketiga itu adalah wawancara. Nah, untuk yang pertama seleksi dokumen, kira-kira dokumen apa sih yang kita butuhkan ketika kita mau apply S2? Sebenarnya di beberapa kampus akan ada persyaratan yang berbeda, cuman mayoritas itu mirip ya, meskipun ada 1-2 yang berbeda, tapi kebanyakan apa yang akan aku sampaikan ini kemungkinan besar ada atau menjadi persyaratan di kampus yang kalian inginkan. Yang pertama yaitu scan atau fotokopi ijazah dan transkrip nilai dari program undergraduate kalian. Nah, untuk hal ini sebenarnya banyak pertanyaan, gimana Kak kalau misal kita belum dapat ijazah dari S1 kita? Apakah bisa hanya menggunakan SKL atau surat keterangan lulus? Di beberapa kampus bisa menerima dalam bentuk SKL, misal ijazah kita belum selesai seperti itu, atau ijazah kita belum kita ambil. Namun di beberapa kampus yang lain hanya bisa menerima ijazah asli. Jadi kalian harus benar-benar tahu kira-kira di kampus yang kalian tuju itu bisa menerima dalam bentuk SKL atau hanya menerima ijazah dalam bentuk ijazah yang asli seperti itu. Kemudian juga fotokopi atau scan dari transkrip nilai kita di undergraduate. Jadi pastikan kalian sudah mengantongi transkrip nilai kalian mulai dari semester 1 sampai semester akhir. Kemudian yang kedua, screenshot status lulus kita di laman PDDikti. Itu untuk membuktikan bahwa status kita benar-benar sudah lulus dari undergraduate kita gitu loh. Kemudian yang ketiga adalah scan akreditasi dari kampus dan program studi kalian ketika undergraduate atau ketika kalian S1. Jadi kalian bisa menghubungi kaprodi kalian atau mungkin dari pihak akademik. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kampus S1 ini harus benar-benar kalian persiapkan dari jauh-jauh hari ya. Jangan sampai kalian ketika apply di hari terakhir, di gelombang terakhir, ternyata kalian masih butuh kayak gini dan kan memakan waktu banget ya. Jadi kalian harus benar-benar persiapkan, jangan sampai sudah hari terakhir pendaftaran. Kemudian yang selanjutnya adalah file artikel jurnal yang sudah pernah dipublikasikan atau kegiatan ilmiah yang pernah kalian ikuti. Nah, jadi penting banget buat kalian ketika masih S1 untuk mencoba nulis-nulis artikel atau submit jurnal, karena itu dibutuhkan ketika persyaratan untuk S2 kalian seperti itu. Nah, untuk kalian yang belum pernah menulis artikel dan belum pernah dimuat di jurnal atau kalian belum pernah submit jurnal, kalian bisa apply dengan menggunakan bukti kegiatan ilmiah yang pernah kalian ikuti. Lalu gimana Kak, misal kita belum punya artikel yang dipublish di jurnal, misal kayak gitu. Kita bisa menghubungi admin dari program Pascasarjana kita ya. Kita bisa tanya apakah artikel kita yang sedang direview di suatu jurnal misal itu bisa digunakan untuk pendaftaran S2 ini, meskipun belum publish, belum diterbitkan, tapi sudah di dalam proses review, apakah kita bisa menggunakan itu? Nah, itu kita bisa menghubungi admin dari kampus yang kita tuju itu. Kemudian yang selanjutnya adalah file proposal penelitian. Nah, dalam poin ini yang disebut dengan file proposal penelitian ini bukan file proposal penelitian kita ketika undergraduate, tapi ide penelitian yang sudah kita rancang untuk tesis kita. Pasti kalian mikir, wah padahal belum masuk S2-nya ya, tapi kita sudah harus membuat ide penelitian. Benar, karena ketika S2 kita kayak harus benar-benar siap dengan apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Tapi proposal penelitian ini nanti seiring berjalan waktu atau ketika kita sudah keterima, kemudian kita memiliki ide rancangan penelitian lain, itu bisa kita rubah kok. Jadi apa yang kita setor ketika pendaftaran itu tidak paten harus kita jadikan proposal penelitian kita nanti ketika mengerjakan tesis. Biasanya ini tidak full proposal seperti kita di undergraduate, tapi biasanya ditentukan hanya beberapa poin saja, misal di rumusan masalah, kemudian di significance atau segala macam. Tapi biasanya ditentukan si poin-poin yang harus diletakkan dalam rancangan penelitian kita untuk tesis nanti. Kemudian dokumen selanjutnya adalah rekomendasi dari 2 orang yang sekiranya mengetahui kemampuan kita. Jadi kita bisa meminta surat rekomendasi itu kepada dosen pembimbing skripsi kita di S1, atau bisa surat rekomendasi ke kaprodi kita, atau orang-orang yang sekiranya tahu terhadap kemampuan kita. Nah, biasanya surat rekomendasi ini ada 2.
Ada yang formulirnya atau jenis formnya sudah disediakan dari kampus, atau ada yang bentuknya bebas. Jadi tergantung dari kampus yang akan kalian apply nanti. Kemudian dokumen selanjutnya adalah kemampuan berbahasa kita. Nah, biasanya kita juga diminta untuk menyertakan dokumen kemampuan berbahasa kita. Biasanya yang diterima itu, kalau S2 di Indonesia biasanya TOEFL, TOEIC, IELTS, atau TIP kayak gitu bisa diterima. Jadi tergantung dari kampus yang kalian tuju sih biasanya apa. Kalau aku kemarin pakai TOEFL. Kemudian untuk dokumen yang terakhir biasanya kita diharuskan untuk submit kurikulum vitae kita. Jadi kita harus membuat kurikulum vitae semenarik mungkin. Kita harus membuat CV yang mewakili profil kita, yang mewakili diri kita seperti apa. Tapi bukan berarti kurikulum vitae kita harus panjang atau berlembar-lembar seperti itu. Biasanya kurikulum vitae itu singkat. Setahu aku kurikulum vitae yang bagus itu paling banyak itu 2 lembar. Jadi kalian harus membuat kurikulum vitae yang singkat, padat, tapi isinya wah kayak gitu. Oke, itu dia dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan ketika kita ingin mengikuti seleksi masuk program Pascasarjana atau program S2. Sekali lagi aku mau menekankan bahwa tidak di semua kampus requirements-nya sama dengan apa yang aku sebutkan tadi. Cuman most of them pasti persyaratannya kayak gitu. Pasti ada pembeda 1-2. Misal di kampus ini tidak membutuhkan CV misal, atau yang di kampus ini tidak membutuhkan akreditasi dari program undergraduate-nya yang kayak gitu. So, semangat buat kalian yang lagi apply S2 atau apply beasiswa. Semoga jalan kalian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian bisa menggapai segala mimpi-mimpi kalian. Oke, thank you sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan kepada yang lain. Bye bye.